menggambarkan arah medan magnet pada suatu kawat berarus ya. Nah, di sini saya pakai 2 warna. Yang biru ini untuk arus. Jadi, kalau ada kawat berarus ya, kayak ini. Nah, saya punya kawat ini dialiri arus arahnya ke atas. Arusnya ke atas. Nah, kemudian bagaimana kita menggambarkan arah medan magnetnya atau simbolnya B? Kita pakai kaidah tangan kanan ya. Tangan kanan, jempol sebagai arus, kemudian 4 jari sebagai arah medan magnet. Nah, kita perhatikan jempolnya ke atas, kita bikin ke atas, lalu lihat arah dari keempat jarimu. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi ke arah saya, ujung jari saya ke arah saya, berarti saya bisa gambarkan untuk yang di sana kita akan ikutin aja. Ya, seperti ini. Sehingga kita ikutin aja ya dengan arah panah dari jari kita. Gini anak-anak. Nah, ini sesuai dengan arah jari kita. Nah, ini arahnya kan ke saya. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau arusnya kita balik ya? Kita balik arusnya jadi turun. Kita gambarkan dulu kawatnya. Nah, arah arusnya turun anak-anak. Gitu. Lalu kita pakai lagi kaidah tangan kanan, jempol ke bawah. Berarti kan jari keempat kita ke sana ya. Nah, kita gambarkan ke arah sana jadi menjauhi saya. Ya. Oke. Nah. B. Ya. Oke, that's right. Sekarang kita akan coba arah dari arusnya itu sekarang horizontal. Kalau ini ke kanan, ya. Nah, kita coba ke arah sana, ke kanan. Kita pakai kaidah tangan kanan lagi. Jempol saya begini. Nah, perhatikan ini. Nah, dari belakang ke depan itu turun. Kita gambarkan dari belakang ini ke depan turun. Ini B. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita balik arahnya? Oke, nah bagaimana dengan arahnya? Jadi kalau I-nya ke sana, ya. Oke, kemudian kita pakai kaidah tangan kanan lagi, dan ternyata naik ya, dari depan ini naik. Nah, nanti kita bisa gambarkan begini arah medan magnetnya. Oke, itu untuk Ørsted atau menentukan medan magnet pada kawat berarus. Oke anak-anak, kita akan kembali lagi untuk di gaya Lorentz. Jadi ini adalah peristiwa di mana kalau ada kawat berarus, nah di situ di sekitarnya ada medan magnet, ternyata dia akan menimbulkan adanya suatu gaya menyimpang yang disebut dengan gaya Lorentz. Nah, akibat dari medan magnet dengan arus listrik ya. Jadi di sini kita lihat di gambarnya Miss Kila ada kawat lurus dengan magnet ya, dari utara ke selatan. Berarti kita tahu karena ini arah arusnya kan masuk ke bidang. Masuk ke bidang berarti kita akan menentukan gaya F-nya. Nah, arahnya gimana? Arusnya kan masuk bidang, kemudian B itu kan dari utara ke selatan ya anak-anak. Berarti ini B. Nah,
Sekarang kita akan tentukan arah gayanya menggunakan kaidah tangan kanan. Di sini jempol sebagai arus ya, jadi kita masukkan bidang, kemudian telunjuk ini adalah arah medan magnet dan jari tengah ini adalah F ya. Kita masukkan ke dalam bidang, telunjuknya dari utara ke selatan, ini ternyata ke bawah ya. Jadi kita bisa gambarkan kayak F di sini. Oke, itu ya anak-anak cara menggambarkan gaya Lorentz. Oke, sekarang kalau misalnya bentuknya berubah seperti ini, jadi arusnya di tengah ya, dia ke kanan, kemudian magnetnya ada di atas dan di bawah. Nah, kita tentukan dulu B, arah medan itu kan dari utara ke selatan. Nah, B-nya turun. Nah, sekarang kita akan menentukan arah gaya Lorentz. Kita tahu kalau ini sudah dia memakai kuadran kanan dan kiri atau kuadran X, sementara untuk B ini memakai vertikal, jadi atas bawah. Berarti yang terakhir gaya pasti dia akan menggunakan dimensi masuk bidang atau keluar bidang. Nah, sekarang kita akan gunakan kaidah tangan kanan, jempol kita arahkan sesuai dengan arus, kemudian medan magnetnya ke bawah. Nah, kita perhatikan di sini ya, ternyata telunjuk di jari tangan saya kan ke dalam, masuk bidang. Ya, ini I, U utara ke selatan, kemudian jari tengah saya masuk bidang. Oke, ini saya tegak lurus ya, nah, masuk bidang kita bisa gambarkan begini. Begitu. Oke, itu untuk gaya Lorentz.